Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Febri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Belitung. Unit kerja saya di SD Negeri 26 Balong. Di kali ini saya akan melakukan supervisi akademik di 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi pembelajaran di kelas, dan yang ketiga yaitu yang terakhir pasca observasi. Adapun rekan sejawat yang akan saya observasi nanti adalah, perkenalkan, saya Alfiah, wali kelas 5 di SND 26 Balong. baik Bu ya, kita mulai saja Bu. Nah, sesuai yang telah kita sepakati bersama dari kemarin ya Bu, sebelumnya saya akan melakukan supervisi akademik di pembelajaran yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Alfiah. Supervisi ini yang akan saya lakukan yaitu untuk menyelesaikan tugas guru penggerak saya pada modul 2.3 ya Bu. Adapun tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan kita ya Bu. Jadi melainkan tujuannya untuk menambah wawasan kita dan untuk meningkatkan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ke depannya ya Bu. Baik Bu, telah kita sepakati bersama, kira-kira Ibu akan melaksanakan mata pelajaran apa yang akan Ibu laksanakan nanti, pada mata pelajaran apa juga nanti yang akan Ibu laksanakan pada besok hari? Baik, mata pelajaran yang akan saya laksanakan yaitu mata pelajaran tematik dengan muatan pelajaran SBDP, IPS, dan Bahasa Indonesia. Baik, berarti Ibu akan melaksanakan pelajaran tematik dengan muatan pelajaran SBDP, IPS, dan Bahasa Indonesia ya Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan Ibu capai atau kehendaki nantinya itu apa saja Bu? Nah, ini materi yang akan digunakan pada pembelajaran tematik ini yaitu mengenai materi eksplanasi. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu agar siswa mampu menganalisis teks eksplanasi ini, kemudian menemukan informasi penting yang ada pada teks. Nah, kemudian siswa juga diharapkan mampu menyampaikan informasi penting ini secara lisan. Kemudian pada materi IPS, tujuan yang dicapai yaitu agar siswa mampu memahami dampak negatif dan positif yang akan terjadi dari interaksi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Dan pada materi SBDP, tujuan yang dicapai yaitu agar siswa mampu memahami mengenai tangga nada lagu pentatonis dan lagu-lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis. Baik, dari 3 materi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok itu kan ada 3 cukup banyak sekali ya Bu menurut saya. Apakah itu cukup sulit kira-kira? Kesulitan mungkin pastinya ada, karena seperti yang kita ketahui bahwa lagu pentatonis ini lagu-lagu yang menggunakan bahasa Jawa dan bukan menggunakan lagu yang bahasa Melayu. Nah, sehingga siswa yang belum pernah mendengar bahasa Jawa kemungkinan akan mengalami kesulitan saat menyanyikan lagu dalam nada pentatonis ini. Nah, jika benar-benar hambatan itu yang Ibu pikirkan, Ibu rasakan itu terjadi, atau pada saat proses pembelajaran itu benar kelihatan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau strategi yang saya gunakan, yaitu di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, dan kemudian saya juga menyiapkan media-media pembelajaran seperti media visual berupa gambar-gambar mengenai dampak-dampak positif dan negatif kerusakan lingkungan. Saya juga menggunakan proyektor, laptop, dan speaker untuk memutar instrumen lagu pentatonis, sehingga jika diputarkan lagu secara langsung, siswa akan dapat mendengarkan lagu-lagu ini sehingga lebih mudah bagi siswa untuk mengucapkan lirik lagu dengan bahasa daerah Jawa ini. Baik Bu, strategi yang Ibu laksanakan berarti besok masih menggunakan media video, menggunakan lagu-lagu yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran kelas Ibu yang menurut Ibu laksanakan nanti ya Bu. Nah, kira-kira dari strategi ataupun tujuan pembelajaran yang telah Ibu, area pengembangan Ibu yang telah Ibu rencanakan tadi, untuk persiapan besok, kira-kira sudah berapa persen yang telah Ibu lakukan? Mengenai persiapan, saya pikir sudah sekitar 70-80%. Yang kurang ini hanya tinggal memasukkan video dan gambar-gambar kepada PowerPoint yang akan digunakan pada esok hari. Baik,
Jadi persiapan ibu sudah lebih dari setengahnya Bu ya. Jadi sudah siap untuk melaksanakan pelajaran pada besok hari. Hanya saja tinggal memasukkan videonya saja lagi ya Bu. Ya, saya yakin ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik dari mulai persiapan yang telah ibu lakukan yang cukup matang, sudah di atas 70%. Dan juga semoga hambatan-hambatan yang ibu hadapi tadi itu benar-benar tidak muncul. Saya harapkan juga tidak muncul, karena saya harapannya juga agar pembelajaran ibu belajar dengan baik. Adapun hambatan-hambatan tersebut nanti apabila terjadi, ibu telah mempunyai strategi yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya berharap besok hari nanti pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan selesai sesuai dengan waktu yang akan ibu rencanakan sebelumnya Bu. Baik, terima kasih Ibu Alfia, semoga besok kita lancar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Hadir semua? Seperti biasa kita bernyanyi dulu. Nyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Jadi semua yuk. Tepuk BPK. Seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca. Silakan baca selama 15 menit. Bagaimana membacanya? Ada yang sudah beres? Besok lanjutkan lagi ya. Masih semangatkah pagi ini? Masih semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, karena masih semangat akan kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kerusakan lingkungan. Kita akan belajar mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan. Tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan menganalisis teks eksplanasi mengenai permasalahan lingkungan. Kemudian kita akan mendeteksi interaksi positif dan negatif manusia dengan lingkungan. Kemudian menemukan dampak yang ditimbulkan dari interaksi manusia dan solusinya. Kemudian kita akan membedakan antara lagu pentatonis velop dan slendrol. Adakah yang masih ingat pada pelajaran sebelumnya mengenai tangga nada diatonis? Ada berapa tangga nada diatonis? 7. Ada 7, apa-apa saja? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada 7 tangga nada. Sekarang tangga
pentatonis hanya 5 saja. Ini do, mi, fa, sol, si, dan do, re, mi, sol, la. Jenis tangga nadanya untuk diatonis terbagi menjadi 2, diatonis mayor dan diatonis minor. Sedangkan pentatonis juga terbagi 2, yaitu pentatonis velok dan pentatonis slendro. Contoh alat musik diatonis itu biasanya kita temukan dalam organ dan piano, sedangkan pentatonis biasa kita temukan dalam alat musik angklung dan juga kolimba. Sekarang kita fokus ke tangga nada pentatonis. Pentatonis terbagi menjadi 2, tangga nada velok dan tangga nada slendro. Tangga nada velok sendiri itu yang pertama susunan nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Sedangkan ini adalah model tangga nadanya. Baik, berdasarkan video tadi ada berapa macam tanda-tanda pentatonis? Ada 2. Ada 2 apa saja? Velok dan slendro. Apa bedanya antara velok dan slendro tadi katanya? Kalau velok nadanya apa saja? Do, mi, fa, sol, si. Dan kembali lagi ke do. Do, si. Ini merupakan tanda velok. Kemudian tangga nada yang satunya lagi yaitu pentatonis slendro. Apa bedanya antara velok dengan slendro? Bedanya ada pada notasinya. Nah, apa saja notasi slendro di situ? Do, re, mi, fa, sol, la. Velok memiliki tangga nada do, mi, fa, sol, si. Sedangkan slendro memiliki tangga nada do, re, mi, sol, la. Sama-sama hanya memiliki berapa tangga nada? 5. Hanya memiliki 5 tangga nada. Paham ini mengenai perbedaan slendro dan velok? Ada yang ditanyakan? Ada? Nah, baik anak-anak coba perhatikan teman. Di sini ada arti dari gundul-gundul pacul. Lagu gundul-gundul pacul merupakan lagu yang berasal dari Pulau Jawa. Ini adalah lagu daerah. Ini arti lagunya. Gundul-gundul pacul gembelengan, artinya gundul-gundul cangkul. Yunggi, apa arti dari lirik gundul-gundul pacul ini? Ya tahu? Orang yang tidak becus. Nah, orang yang tidak becus, benar arti. Nah, lagu ini merupakan lagu yang mengibaratkan seorang pemimpin yang dia ini tidak mengemban amanah dengan baik. Nah, perhatikan lirik yang ketiga. Bakul terguling nasinya tumpah salaman. Ada yang tahu nasi itu asalnya dari apa? Dari padi. Siapa yang menanam padi? Siapa yang menanam padi? Petani. Petani menanam padi, kemudian dipanen dan jadilah nasi. Pada saat kita menanam padi, kita sebagai manusia melakukan interaksi dengan lingkungan. Dengan lingkungan apa itu? Alam. Dengan lingkungan alam. Ada yang masih ingat interaksi dengan lingkungan alam itu terbagi menjadi 2, yaitu interaksi yang bersifat negatif, positif. Kalau bersifat negatif berarti interaksi yang kita lakukan akan merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Perhatikan gambarnya dari depan. Interaksi manusia dengan lingkungan. Yang di sebelah sini ada interaksi negatif dan sebelah sana ada interaksi positif. Interaksi negatif. Mengapa gambar yang ini disebut sebagai interaksi negatif? Karena dia menebang pohon secara liar. Apa yang terjadi kalau misalnya pohon ditebang semuanya? Jadi gundul nanti, kalau misalnya gundul nanti bisa terjadi longsor. Siapa yang dirugikan bisa terjadi longsor? Manusia. Yang di sebelah kiri ada interaksi positif. Mengapa ini disebut sebagai interaksi positif? Karena mereka melakukan hal baik, yaitu menanam kembali hutan atau yang dinamakan dengan revitalisasi.
kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanggul longsor dan letusan gunung berapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Baik anak-anak, dari video tadi ada apa saja kerusakan lingkungan yang ada tadi? Kebakaran, Ada kebakaran, kebakaran hutan. Ada yang tahu apa sih solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi longsor ini? Melakukan reboisasi, Bu. Bukan? Reboisasi. Untuk mengatasi banjir? Mengambil sampah Mengambil sampah dari sungai, Bu. sungai. Kemudian kalau untuk mengatasi pencemaran apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ada yang tahu apabila kerusakan lingkungan ini terus terjadi, banjir terus terjadi, longsor terus terjadi, apa yang akan terjadi dengan kehidupan ekonomi kita? Sulit menurun, Bu. Akan menjadi sulit dan akan semakin menurun. Akan menyelidiki dampak apa saja yang akan terjadi terhadap kehidupan ekonomi dan sosial kita. Itu akan dibagi kalian menjadi dua kelompok. Pembagian kelompoknya menggunakan hitungan 1, 2, 1, 2 ya. Hitung dulu ya nanti. 1, 2, 2. Baik anak-anak, ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian akan mencari tahu mengenai hubungan antara interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan alam dengan kerusakan lingkungan serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Udah tulis nama kelompoknya ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu akan memberikan teks eksplanasi mengenai banjir. Nah, kalian baca dulu teks ini, kemudian buka lembar kerja yang kedua. Kerjakan yang fungsi nomor 3. Dibaca keterangannya ya. Ada, Bu. Iya, Bu. Udah? Ya, Bu. Cek dulu ya.
Kita berikan buah bika. Hore! Tepuk lagi. Mika, aku sedang kayak ditempel di ulang tahun kita. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Teman-teman, silahkan kembali tempat duduk. Oke, kelompok 1 silakan tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan anggota kami. Saya Rati Anjani, di sebelah saya Alila Azahra, di sebelah saya lagi Eriza, dan yang itu Rido. Teman saya Alila Azahra akan memecahkan hasil diskusi kami. Banjir, air meluap dan menghanyutkan rumah warga. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Aktivitas terganggu lalu terhambat. Banjir juga banyak menghasilkan kerugiannya sangat banyak dan bukan besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Iza. Dan saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang mengenai lagu daerah. Pentatonis lagu Pitik Tuku adalah Slendro, dan lagu Suwe Orang Jamu memiliki pentatonis Slendro, Lir Ilir pentatonis Slendro, dan Ngusak Asik atau Ngusuk Asik memiliki pentatonis belok. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Tidak akan terjadi banjir, semuanya menjadi bersih. Masjid menjadi bersih. Warga bisa menjalankan ibadah dengan baik. Tidak akan terjadinya longsor. Ekosistem menjadi asri dan sejuk. Dan habisnya ikan di laut. Ekosistem terganggu. Solusi tidak menangkap ikan berlebih. Tersumbatnya aliran air. Solusinya tidak membuang sampah sembarangan. Air menjadi tercemar akibat sampah. Akan terjadi longsor. Solusi tidak menebang pohon terlalu banyak. Habitat hewan di sana terganggu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 silakan berikan tindakannya. Ada yang sering memulai suara lain, kurang konsentrasi juga. Bu, Rido jago memang snack bu. Sama kurang konsentrasi. Bagaimana hasil kerjanya? Apa sudah bagus atau belum? Tahu. Hasil kerjanya sudah bagus. Dan untuk presentasi selanjutnya membacanya lebih jelas lagi ya. Tahu.
Tidak. Bu. Baik, lagu pentatonis terbagi menjadi dua, yaitu pentatonis dan lagu pentatonis ada berapa notasi angka? 5. Ada 5. Interaksi manusia dengan lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu interaksi Positif dan negatif. positif dan Negatif. interaksi negatif manusia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan merugikan manusia. Contohnya kerusakan lingkungannya apa saja? Membuat sampah sembarangan, Bu. Membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan Banjir. banjir dan pencemaran. Kemudian yang lain apa? Menangkap ikan dengan tangkap harimau. Menangkap ikan dengan ikan harimau dapat menyebabkan kerusakan Kerusakan laut. kerusakan laut, kerusakan Membakar hutan. membakar hutan. Nanti hutannya habis. Kalau hutannya habis akan mengakibatkan Longsor. Itu jadi apa? napas lagi ya. Ayo anak-anak, silakan kembalikan media dan kursinya seperti semula. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, sekarang Injo akan memberikan lomba evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing ya. Nah, baik anak-anak, karena evaluasinya sudah selesai, hari ini kita akan pulang. Siapa mau pulang? Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas mengenai suhu dan kolot. Kita akan bahas mengenai perpindahan panas antara satu benda ke benda Yang lain. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dendang Bang Darah. Semuanya. 1, 2, 3. Tuan kelas, silakan pimpin doa. Siap beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma airil haqro warzuqni tilawah wa airil batila warzuqni tilawah. Dari serangkaian supervisi akademik yang telah kita lakukan mulai dari kemarin, mulai dari pasca observasi tadi pagi Ibu telah melaksanakan observasi di dalam kelas bersama saya. Lalu di tahapan ketiga ini yaitu tahapan pasca observasi ya Bu. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang baik yang telah Ibu lakukan dan hal-hal yang akan perlu Ibu tingkatkan ke depannya dalam pembelajaran serta melakukan refleksi di akhir pasca observasi nanti. Nah, menurut Bu Alfia, hal-hal yang telah berjalan baik dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi itu apa saja ya? Mengenai hal-hal yang berjalan baik dari pembelajaran yang telah dilakukan, yang pertama yaitu pada bagian pendahuluan, siswa telah membaca doa dengan khusyuk seperti pada hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian siswa juga telah menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Dan kemudian mereka juga telah melaksanakan kegiatan literasi, yaitu membaca buku selama 15 menit sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian sebelum memasuki kegiatan ini, saya juga memberikan motivasi kepada siswa, yaitu manfaat yang akan mereka dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian sebelum memasuki pembelajaran, saya juga memberikan persepsi, yaitu menghubungkan pembelajaran sebelumnya dengan yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, pada saat pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint dan media seperti LKPD dan instrumen musik. Nah, di sini siswa bisa mendapatkan pembelajaran dan memahami materi ini dengan lebih baik karena saya menggunakan PowerPoint untuk menayangkan video mengenai materi utama, yaitu materi pada muatan pelajaran PS mengenai lingkungan, dan kemudian juga menggunakan instrumen yaitu mengenai materi tangga nada lagu pentatonis. Baik. Dari hal-hal yang berjalan baik tadi, apakah ada Ibu temui hambatan-hambatan pada saat proses pembelajaran tadi?
Mengenai hambatan yang saya temukan yaitu pada materi pentatonis, ini lagu yang digunakan yaitu lagu dengan bahasa daerah Jawa. Yang bahasa Jawa ya Bu. Iya, karena lagu pentatonis sendiri tidak ada yang menggunakan bahasa daerah Melayu, bahasa daerah kita, jadi harus menggunakan lagu dari daerah Jawa. Jadi menurut Ibu hambatan itu berasal dari lagu yang berbeda dari apa yang kita biasanya ucapkan sehari-hari ya Bu. Iya. Nah jika hambatan itu terjadi lagi ya Bu, bagaimana cara Ibu meningkatkan agar mereka itu bisa sesuai dengan Ibu harapkan? Dari pembelajaran hari ini, yang saya dapatkan untuk meningkatkan, untuk mengatasi hambatan ini, yang pertama yaitu lagu yang dipilih itu harus menggunakan lagu yang pendek. Jadi jangan lagu yang panjang, sehingga lirik lagu yang mereka terima itu tidak terlalu banyak, sehingga lebih mudah bagi siswa untuk menerima lirik lagu daerah tersebut. Jadi dari hambatan tadi kita langsung masuk ke tanggung jawab ya Bu berarti sekarang. Jadi sebagai guru dan sebagai wali kelas 5, pada saat Ibu agar belajar asal percaya diri serta meningkatkan pembelajaran untuk yang lebih baik itu seperti apa ya Bu menurut Ibu? Yang pertama sebagai wali kelas yang harus saya lakukan yaitu saya harus bisa membimbing siswa, membimbing mereka untuk dapat belajar dengan baik. Seperti selain itu saya juga harus menyiapkan media seperti menjadi fasilitator bagi siswa untuk menyiapkan media pembelajaran seperti AKPD, video pembelajaran, ataupun kalau pada musik yaitu menggunakan instrumen musik yang langsung diputar pada speaker. Baik Bu. Dari kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi, apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau mengenai rasa puas, pastinya tidak ada rasa puas karena pembelajaran yang akan kita terapkan pada saat itu diharapkan lebih baik daripada yang kita terapkan pada hari ini. Namun untuk pembelajaran pada hari ini sendiri, saya sudah cukup merasa puas karena siswa sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya susun. Jadi di sini Ibu sudah merasa puas atas pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi karena sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran tadi itu sudah baik, dari mulai pengajuan, mulai dari kegiatan inti dan kegiatan berikut. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tahap refleksi ya Bu. Kita refleksi sebentar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan serangkaian supervisi akademik ini? Dari tahapan observasi dan juga tahapan yang ketiga ini yaitu pasca observasi. Perasaan saya cukup merasa lega. Ini karena materi yang digunakan pada pembelajaran hari ini merupakan materi yang sedikit unik karena materi pentatonis ini merupakan materi yang sangat baru bagi murid dan lagunya sendiri juga menggunakan lagu bahasa daerah lain. Sedangkan tapi di saat diterapkan siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi saya sangat merasa lega bahwa siswa dapat mencapai apa yang saya inginkan. Intinya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran aja itu, berarti sudah puas Ibu ya. Bagaimana persiapan Ibu dalam merencanakan pembelajaran dan apa saja yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya nanti? Untuk pembelajaran selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri, yaitu menemukan mengenai apa kekurangan yang saya temukan pada pembelajaran hari ini, dan kemudian untuk pembelajaran selanjutnya saya akan membuat pembelajaran yang lebih baik lagi dengan memikirkan apa yang akan saya lakukan jika saya menemukan kembali masalah yang sama. Nah, jadi intinya dari Ibu itu persiapan yang Ibu lakukan yaitu untuk mempersiapkan materi sesuai kebutuhan anak berarti ya Bu menurut Ibu. Nah, jadi kira-kira apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya nanti untuk ke depannya? Mengenai apa yang akan saya rubah, mungkin yang pertama yaitu merubah antara yang pertama mungkin saya akan merubah antara urutan muatan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti yang pertama ini saya mengurutkan yaitu muatan pelajaran SBDP terlebih dahulu, kemudian muatan pelajaran IPS, kemudian bahasa Indonesia yang secara langsung. Nah, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan merubah struktur pembelajaran perpaduan antara ketiga materi yang akan digunakan pada. Nanti Ibu akan melakukannya secara mulai termudah ke tersulit atau tersulit atau termudah begitu ya Bu. Ya.
Terima kasih Bu telah melaksanakan telah menyelesaikan bersama saya tugas dari Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Belitung yang saya lakukan saat ini. Saya harapkan untuk kedepannya semoga kita bisa merefleksikan sama-sama dan dari kegiatan kompetisi akademik ini bisa memberikan bermanfaat bagi ibu kedepannya, baik ibu sendiri maupun murid ibu kelas maupun untuk rekan sejawat ibu. Terima kasih Bu Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.